Shalom, selamat pagi sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Satius, Pendeta Jemaat di GPB Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Pospelkes Siloam Tadoan, dan Pospelkes Tonda. Sahabat GPIB, mari kita bersama-sama mengawali hari kita dengan terus melandasi hidup ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur hari baru Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur bagaimana penyertaan-Mu masih terus kami rasakan hingga saat ini. Ya, di mana Tuhan terus memampukan kami dalam melewati berbagai dinamika kehidupan yang kami jalani. Biarlah dinamika itu menjadi proses perjalanan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari baru yang telah Engkau anugerahkan ini, kami juga senantiasa diajak untuk terus memperbarui iman kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tuntun kami dengan roh hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, ketika Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel sekali lagi, serta membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, orang-orang pendatang akan mengabungkan diri dengan mereka dan berpadu dengan keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba lelaki dan perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan berkuasa atas penindasan-penindasan mereka. Pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, serta kerja paksa berat yang dibebankan kepadamu. Engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Wah, sudah berakhir si penindas. Sudah berakhir kelaliman. Tuhan telah mematahkan tongkat orang fasik dan gada penguasa yang memukul bangsa-bangsa dengan geram, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dengan murka, mengejar-ngejar mereka tanpa henti-hentinya. Seluruh bumi mencari aman dan tentram. Semua bergembira dan bersorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar, bahkan pohon-pohon aras Libanon bersukacita mengenai Engkau, katanya. Sejak Engkau rebah, tidak ada lagi yang datang menebang kami. Dunia orang mati di bawah gemetar menyongsong kedatangan-Mu. Arwah-arwah dibangunkannya untuk menyambut-Mu. Semua mendiang pemimpin di bumi. Semua mendiang raja bangsa-bangsa dibuatnya bangkit dari tahta mereka. Mereka sekalian mau berbicara kepadamu, katanya, Engkau pun sudah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahan-Mu, dan bunyi gambus-gambus-Mu ulat-ulat menjadi alat tidur-Mu, dan belatung-belatung menjadi selimut-Mu. Demikian firman Tuhan dibacakan. Terpujilah Yesus Kristus.
Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca perikop bacaan kita pada pagi hari ini, tentu perikop ini menggambarkan bagaimana nubuat Yesaya tentang pembalasan Tuhan kepada Raja Babel yang selama itu menjajah bangsa Israel. Hal ini dilakukan karena Tuhan menyayangi umat pilihannya yang pada saat itu adalah Yakub berserta dengan keturunannya. Tak hanya itu, Yesaya juga menyampaikan pesan dari Tuhan untuk Israel yang sedang hidup tidak menentu, berada dalam perhambaan karena kekalahan mereka dari musuh. Tentu Tuhan berpesan bahwa Ia akan menyayangi mereka dan telah memilih mereka untuk menerima kebaikan kembali bagaimana pemberian dari Tuhan. Hal ini terjadi karena Israel telah bergumul dengan Allah, sebagaimana pengalaman Yakub untuk meminta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Itu sebabnya Allah masih memberikan kesempatan bagi umat pilihannya untuk mendengar bagaimana nubuatan yang akan terjadi pada mereka, yaitu berakhirnya kesakitan, berakhirnya kegelisahan, bahkan berakhirnya kerja paksa, penindasan, serta kelaliman. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar peribahasa, yang kuatlah yang berkuasa, yang kayalah yang akan berjaya. Dari peribahasa ini sudah cukup bagaimana menggambarkan bangsa Babel pada masa itu. Karena ratusan tahun lamanya Babel sangat terkenal dengan kekuasaan dan kekuatan mereka. Bahkan setelah menguasai satu daerah, biasanya mereka mengambil beberapa orang untuk dijadikan budak pekerjaan di tanah Babel. Melalui tenaga, melalui kepintaran mereka, orang-orang dari berbagai penjuru daerah, sehingga Babel semakin jaya dan tidak terkalahkan pada masanya. Namun, Yesaya, kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat dalam bacaan kita, justru mengejek bagaimana Babel ini dengan mengatakan, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir kelaliman. Dan orang-orang akan mengejek Babel, yang dimana mereka akan mengatakan bahwa Babel akan sama rendahnya dengan semua tawanan. Bahkan orang-orang Babel juga yang merundung orang-orang lemah, kini menjadi bahan rundungan semua orang dari setiap bangsa. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari cerita ini kita diingatkan bahwa kesombongan manusia merundungi orang-orang lemah tidak akan pernah bertahan di hadapan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran. Karena itu, janganlah menganggap bahwa Tuhan tidak melihat dan tidak menghukum perbuatan orang jahat. Tuhan pasti akan menghukum orang jahat. Penghukuman Tuhan tidak terlambat atau terlalu awal, melainkan penghukuman Tuhan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, stop merundungi dan teruslah memohon bagaimana hikmat dari Tuhan dalam doa agar kita diberikan kepekaan diri di saat kita ingin sombong diri. Teruslah menjadi pribadi yang taat, teruslah menjadi pribadi yang rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang rendah diri di hadapan Tuhan. Karena kasih dan ketulusan kita akan dibayar dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Sahabat GPIB, mari kita
satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sapaan firman-Mu di pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk tidak menjadi manusia sombong. Karena kami belajar bagaimana peristiwa yang terjadi atas umat Israel yang telah dijajah oleh bangsa atau negara Babel ya Tuhan. Ketika Babel menganggap diri mereka jaya akan kekuatan, jaya akan kekuasaan, namun Tuhanlah lebih berkuasa atas semuanya itu. Sehingga ketika mereka merundingi orang-orang lemah dan juga membuat bagaimana orang-orang lemah ini menjadi pekerja paksa bagi tanah mereka, Tuhan membalas semuanya itu. Tuhan membalas dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ketika pembalasan Tuhan terjadi, maka Engkau akan memperlihatkan bagaimana kuasa yang nyata atas kehidupan umat pilihan-Mu. Dari situ juga Tuhan, kami senantiasa belajar juga untuk tetap senantiasa menjadi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, tidak mengangkuhkan diri, tidak merundingi orang lain. Bahkan firman-Mu tetap mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, pribadi yang senantiasa rendah hati, bahkan pribadi yang senantiasa rendah diri di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika ketulusan, ketika ketaatan yang kami berikan, maka kami akan dibayar dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terus perbarui iman kami ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini juga kami akan mengawali segala aktivitas kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, pendidikan kami, baik dalam rumah kami. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati segala dinamika bahkan aktivitas yang kami jalani. Biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami mampu menjalankan itu semua dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Sambut dan sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.